إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena takwa dan iman adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Masyaral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa beberapa helai dari lembaran Taurat. Dan Taurat adalah di antara kitab atau suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Maka diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang langsung menyaksikan kejadian tersebut ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat tersebut. Kata Jabir bin Abdullah, "Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wallahi law kana Musa baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan hari ini dan saat ini Musa alaihi salam hidup dan ada di antara kalian, demi Allah Musa tidak memiliki pilihan kecuali mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang muslim seharusnya memiliki prinsip. Dan dari teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahkan kepada Umar bin al-Khattab, yang kita semua tahu bahwa Umar tidak akan terpengaruh terhadap apa yang ada di dalam Taurat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa cukup bagi kita Al-Quran, cukup pedoman kita Islam, dan tidak perlu untuk berbangga dengan kitab-kitab yang lain. Apabila sudah diturunkan kepada kita Al-Quran, cukup bagi kita untuk menjadikan Islam sebagai petunjuk. Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Meskipun ada kebaikan di lembaran-lembaran yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tapi Rasulullah tetap tidak menyetujuinya. Ini menunjukkan kepada kita, meskipun kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk bisa mengambil manfaat dan faedah. Apalagi sampai saat ini kita tidak tahu
Apakah Taurat, Injil yang saat ini ada itu sesuai dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah Azza wa Jalla dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka cukup bagi kita Al-Quran, cukup bagi kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak berbangga dengan agama yang lain. Bahkan ini termasuk di antara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Termasuk di antara bagian dari berbangga, termasuk di antara bagian dari seolah-olah kita tidak cukup terhadap agama kita adalah dengan kita ikut perayaan-perayaan mereka. Pernah suatu ketika, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam riwayat Abu Daud, pernah suatu ketika dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal datang ke kota Madinah, Rasulullah memperhatikan ada 2 hari di mana para ahlul Madinah, orang-orang yang tinggal di kota Madinah, itu seolah-olah seperti mereka bergembira, bermain di hari tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadanil yauman?" Wahai penduduk Madinah, hari apakah gerangan 2 hari ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ternyata ada perayaan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan oleh para penduduk kota Madinah. Maka kata orang-orang yang tinggal di kota Madinah, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, ini adalah 2 hari yang kami senantiasa bergembira setiap tahunnya, berulang-ulang setiap tahunnya, dan kami bermain pada 2 hari ini. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari tersebut. Yang kalian bergembira di situ, yaitu adalah hari Idul Adha dan juga Idul Fitri. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk kita semua, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kita ajaran yang ada di dalam syariat kita. Tidak perlu kita ikut-ikutan berbangga atau ikut-ikutan dengan hari raya atau dengan hari-hari yang di situ dirayakan selain daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita khawatir, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan-jangan kalau kita ikut perayaan orang-orang selain daripada agama Islam, khawatir tumbuh kecintaan kepada mereka, khawatir tumbuh kekaguman kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Maka apabila kita berbangga dengan Islam, berprinsip, berajaran dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama Islam, maka kita berharap kita akan dibangkitkan bersama mereka. Dan jangan sampai justru kita malah berbangga dengan agama yang lain. Jangan sampai kita justru malah berbangga dengan perayaan agama-agama yang lain. Karena dikhawatirkan, na'udzubillah min dzalik, justru nanti seseorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ia cintai, dan orang-orang yang ia cintai, na'udzubillah min dzalik, ternyata adalah orang-orang yang bukan dari golongan agamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim.